Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Terima kasih atas kehadiran yang telah datang ke ruangan BK pada siang ini. Sebelum memulai sesi konseling kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa adalah mati dimulai. Doa selesai. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah ya Pak. Yang baik, sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Fatih Ramadan. Di sini saya sebagai guru BK di sekolah ini. Ya. Terus? Silakan kalian untuk memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari kelas. Perkenalkan, nama saya Sophie. Perkenalkan, nama saya Siva Nurul Fadila dari kelas 12 MIPSA 2. Perkenalkan, saya Ujung Ayu. Perkenalkan, saya Fani Rahmania dari kelas 12 PS 1. Perkenalkan, nama saya Fani Murdana dari kelas 1. Sebelumnya kalian udah tahu atau belum kenapa kalian dipanggil ke ruangan BK ini? Belum Pak. Jadi alasan saya memanggil kalian yaitu akan melaksanakan bimbingan kelompok tentang perencanaan kalian. Nah, di sini saya sebagai ketua kelompok yang akan memandu jalannya bimbingan kelompok pada hari ini. Ya. Sedangkan kalian adalah anggotanya. Lalu maksud dan tujuan kita hari ini yaitu mengikuti bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada kelompok peserta didik untuk mengatasi permasalahan yang sama secara bersama-sama. Terus menyampaikan Setelah itu, Asas-asas. akan menjelaskan asas-asas di mana di bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini terdapat asas-asas. Itu yang pertama, jelaskan. Di mana di bimbingan kelompok ini terdapat beberapa asas, yaitu yang ke satu ada kerahasiaan, di mana apa yang dibicarakan di sini akan dijaga kerahasiaannya. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana kalian secara sukarela mengikuti bimbingan kelompok. Lalu yang ketiga ada asas keterbukaan, sama-sama saling terbuka layanan ini. Topiknya perencanaan kalian mengenai studi lanjutan. Untuk tujuan bimbingan kelompok ini, tujuannya yaitu untuk memahami maksud arti dari kalian dan perencanaan, dan bagaimana cara kita untuk merencanakan tujuan kalian setelah lulus SMA. Sini ada yang tahu nggak apa itu kalian? Gak tahu, Pak. Nggak tahu. Apa? Gak tahu. Ya, baik. Kalian merupakan tujuan hidup untuk menggapai sebuah kesuksesan, yaitu proses sistematis dan terarah yang dilakukan individu untuk mengidentifikasi tujuan yang mereka dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya, termasuk memahami diri sendiri, tujuan, dan jalur yang akan diambil. Nah, pasti kalian sudah tahu, pastinya kalian nanti bakal melanjutkan ke studi lanjutan ya, Iya, Iya, Pak. Iya, Pak. ke perguruan tinggi. Ada yang tahu perguruan tinggi itu apa? Tidak, Pak. Tidak Pak, gak tahu. Lalu ada berapa sih perguruan tinggi di Indonesia? Ada yang kedua, ada berapa? Mana yang? Yang 5 Iya. Coba sebutkan. ada PT, ada PTN, PTS, Universitas, Akademik, Politeknik, Institut. Oh iya, bagus sekali Jupi. Langsung, kalau menjelaskannya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu universitas.
Dia fokus kepada pendidikan akademik dan riset di berbagai bidang ilmu. Lalu perguruan tinggi ada 2 jalurnya, ada PTN dan PTS atau perguruan tinggi swasta. Ada beberapa universitas unggulan seperti Universitas Indonesia. Jika ingin ke kampus yang terbesar di Indonesia, kita bisa masuk ke UGM. Kalau kalian ingin ke bidang kesenian, ngambil isi yang ada di Yogyakarta. Lalu yang kedua ada institut, fokusnya kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang ketiga ada politeknik, itu lebih fokus kepada mengutamakan praktik dibandingkan teori. Lalu yang keempat ada sekolah tinggi, fokusnya program studi hanya ada 1 bidang saja, jadi di antaranya yang lain sekolah tinggi. Ruang lingkup yang lebih kecil daripada universitas dan institut. Lalu yang kelima ada akademik, fokusnya kepada kejuruan dan bidang kerja, contohnya fokus pada 1 jurusan saja, misalnya ingin menjadi TNI, masuk ke akademi militer. Kira-kira penjelasan yang saya sampaikan tadi cukup jelas? Jelas. Jadi Bapak akan membagikan kertas, lalu nanti kalian isi seperti itu, sesuai dengan pertanyaan dari saya. Pertanyaannya, untuk mapping itu sendiri yaitu rencana kalian setelah lulus SMA ini mau jadi apa. Lalu yang kedua ingin seperti apa. Yang ketiga studi lanjutan atau ingin bekerja. Langsung. Bapak beri waktu sampai 5 menit buat kalian isi. Bapak beri waktu untuk kalian mengisi 5 menit saja. Baik, Pak. Baik, Pak. Apakah kalian sudah beres mengisi? Sudah, Pak. Pak. Ya, baik. Setelah kalian mengisi, siapa yang mau membacakan review tersebut? Ya, boleh ya. Saya Pak mau jadi penyanyi seperti Ariel Noah. Langsung. Ada lagi kan? Oh, ada lagi nggak yang mau membacakan? Aku Pak. Ya, boleh. Aku itu pengen jadi guru seni tari Bapak. Nah, ingin seperti guru di sekolah aku gitu, karena guru di sekolah aku tuh kayak apa? Memotivasi aku untuk ini kayak buka sanggar gitu. Jadi kan punya punya penghasilan dari yang lain gitu. Terus untuk sekolahnya aku pengen di ISBI Bandung, Mbak. Ada lagi? Boleh. Silakan. Saya ingin menjadi konselor pernikahan. Bagus sekali. Karena nyatanya gitu Bapak, di Indonesia ini dan faktanya gitu banyak banyak yang bercerai, terus ya perlu dikasih pemahaman gitu Bapak, perlu dibimbing lagi supaya ya kan perceraian itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu Bapak. Kalau misalkan tidak jelas mendasar penyebab yang mungkin yang jelas terkait perceraian itu. Jadi itu yang membuat motivasi saya ingin menjadi konselor pernikahan seperti itu Bapak. Terus keinginan saya tuh ingin
ke melanjutkan studi itu di UI gitu Bapak. Bagus banget ya. Sekali. Ya, baik. Jadi pengalaman apa yang sudah kalian dapat dari migran kelompok kita hari ini? Aku Pak, Oleh jadi setelah melakukan sesi bimbingan kelompok ya Pak, jadi aku tuh tahu gitu bagaimana perencanaan karirnya ke depannya, terus karir aku ke depannya mau kayak gimana. Jadi nanti tuh terarah gitu Pak. ada lagi? Silakan. Jadi setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, saya juga punya gambaran gitu buat kedepannya itu mau seperti apa. Terus disandingkan juga gitu Bapak dengan minat, bakat, dan mungkin fakta di lapangan itu seperti apa. Begitu. Ada lagi? Pak. Ya, baik. Jadi kesimpulannya di sini kalian semua sudah paham semua tentang terkait perencanaan kalian studi lanjutan setelah lulus SMA, di mana kalian sudah kelas 12, di mana kelas 12 itu tahap awal kalian untuk dilakukan memilih studi lanjutan. Studi lanjutan itu adalah yang mempengaruhi atau yang menjadi dasar supaya untuk mencapai kesuksesan nanti dan cita-cita kalian seperti apa. Langsung untuk dengan kelompok hari ini dicukupkan sekian. Baik untuk teman-teman, dicukupkan sekian untuk dengan kelompok hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.